Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang input dan output module ya pada chapter 7 ini. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nantinya setelah mempelajari pembelajaran ini, input dan output device. Nah, yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan, explain the use of I/O modules as part of computer organization. Ya, nanti di sini juga kalian nanti bisa mengerti bagaimana perbedaan-perbedaan antara program I/O, interrupt driven I/O ya. Nanti ada bagian-bagian ini merupakan teknik dari mapping dalam input output module ya. Kemudian di sini present an overview of operation of the direct memory access. Nah, di sini juga nanti ada DMA ya, direct memory access. Kemudian setelah DMA maka akan ada nanti I/O channel yang merupakan pembaruan dari semua teknik dari input dan output. Nah, masalah yang terjadi sebenarnya adalah terlalu banyak ini modul-modul peripheral ya. Peripheral di sini misalkan external devices ya, seperti ada keyboard, kemudian monitor, kemudian ada printer dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali input dan output yang bisa kita miliki. Nah, karena banyaknya input dan output devices ini, maka ada di sini perbedaan jumlah data yang harus ditransmisikan oleh setiap peripherals tersebut. Tentu jumlah datanya pasti berbeda antara keyboard ya yang menggunakan ASCII code dan juga misalkan misalkan mikrofon, misalkan printer dan lain sebagainya. Pasti semua memiliki jumlah data yang berbeda ya. Nah, kemudian setiap peripheral ini juga memiliki different speed ya. Artinya di sini ada transfer rate yang berbeda ya. Transfer rate yang berbeda. Pengolahan datanya juga memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Kemudian ada format ya. Jelas formatnya ini juga berbeda nantinya setiap devices ya. Nah, oleh sebab itu ya ini adalah merupakan salah satunya. Kemudian di sini ada all slower than CPU and RAM. Ya, artinya di sini input dan output ya. Mereka ini jauh lebih lambat ya dibandingkan dengan CPU dan RAM. Lambat apanya? Lambat akses time-nya, lambat eksekusi instruksi-instruksi ya. Nah, itu sangat jelas. Nah, kemudian diperlukanlah sebuah modul atau disebut sebagai input dan output modul ya, yang nantinya bertindak sebagai intelligence, dibuat di sini intelligence ya. Artinya bertindak sebagai interface nantinya antara CPU, RAM dan juga input dan output device ya. Jadi di tengah-tengah mereka nanti dibuat I/O modul ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa input dan output modul ini adalah sebagai interface ya untuk mencapai CPU ya dan juga main memory ya. Kemudian input dan output modul ini juga bisa sebagai interface ya antar peripheral ya, antar devices yang tidak membutuhkan nanti
keterlibatan CPU atau memori. Ya. Jadi langsung antar devices. Nah, di sini ada gambaran umum ya, model umum dari modul input dan output devices, di mana ini adalah modul ya, modul input dan output. Ini terhubung dengan peripheral devices ya. Misalkan di sini ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada mikrofon dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya. Kemudian semua ini terhubung melalui I/O modul ya kepada sistem bus. Nah, jelas kenapa harus membutuhkan sistem bus. Nah, kemarin kita sudah bahas ya fungsi dari sistem bus itu apa. Nah, walaupun sudah ada I/O modul untuk mengorganisasikan semua ini ya, namun di I/O modul untuk mencapai CPU atau RAM tetap memerlukan sistem bus, di mana nanti sistem bus ini akan mempercepat kinerja dari ini apa transmisi data dari peripheral devices. Di sini ada sistem bus, ada address line ya. Nah, kalau ada address line berarti nanti di dalam setiap peripheral devices ini pasti juga nanti memiliki address untuk masing-masing. Nah, bagaimana cara pengelamatannya? Ada nanti beberapa teknik kita akan lihat ya. Kemudian ada data lines ya. Data ini fungsinya sebagai tempat transmisi data. Ya. Kemudian control lines. Nah, control lines ini nanti fungsinya apakah status dari misalkan ini adalah keyboard, statusnya sedang sibuk atau statusnya sedang dalam transmisi data, atau misalkan printer ya. Misalkan di sini ada printer, bagaimana statusnya? Apakah sedang uh, memprint sesuatu atau sedang menunggu ya atau proses idle ya. Proses idle bisa uh, diberikan data untuk diolah ya. Jadi itu fungsi dari control line ini. Nah, selain dari modul tadi ya, jadi external devices juga nanti ini mempengaruhi input dan output devices. Ya. Nah, yang pertama ya ada yang sifatnya human readable ya, artinya sifatnya ini nanti merupakan interface ke kita manusia ya, yang bisa kita pegang, yang bisa kita ini trigger ya untuk memberikan input ya, kemudian ditampilkan misalkan. Nah, di sini ada monitor ya, kemudian ada printer, keyboard, mouse dan lain sebagainya. Kemudian ini ada machine readable, artinya hanya mesin nanti yang akan bisa melakukan akses terhadap peripheral ini. Misalnya apa? Disk. Ya. Jadi secara langsung manusia tidak bisa melakukan akses terhadap disk, tapi melalui program, ya mesin program. Maka disk bisa kita akses atau tape dan sensor dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segi komunikasi ya ada di sini modem, ya. Kemudian ada network interface card atau NIC, disingkat NIC, untuk menghubungkan perangkat kita dengan jaringan ya, atau dengan internet. Nah, di sini untuk blok diagram dari external device tadi atau semua perangkat-perangkat eksternal tadi ya. Nah, di sini ada beberapa hal penting ya di dalam blok diagram ini ya. Nah, yang pertama ada di sini kontrol sinyal ya from input output modul. Kemudian ada status sinyal yang saya katakan tadi ya. To input dan output modul. Kemudian ada di sini data ya. To and from input dan output modul. Artinya nanti apa ya? CPU ya atau prosesor meminta data dari external devices ya
itu pastinya kan melalui ini modul input dan output ini, ya. Nah, CPU harus mengetahui bagaimana statusnya nanti, ya. Nanti diberitahu oleh kontrol sinyal ini, ya. Kemudian setelah itu, setelah ini semua nanti terkontrol dengan baik, misalnya uh, untuk kontrol dan status ini nanti misalkan uh, kontrol sinyalnya adalah diberikan bit 1 yang berarti uh, si device, ya, external devices dalam keadaan misalkan dalam keadaan sibuk atau busy, ya, maka diberikan 1, ya. Kemudian untuk dia ini available maka diberikan 0. Nah, jadi nanti ini yang akan di read oleh CPU, ya, di read oleh CPU dari status sinyal, ya, apakah external devices A available atau tidak, atau external devices B available atau tidak. Nah, nanti ini semua, ya, akan memasuki buffer, ya. Baik itu permintaan dari CPU kepada beberapa external devices ini, misalkan ada A, B, C, maka ini CPU juga kan nanti akan menanyai apakah external devices ini dalam keadaan idle atau tidak, atau busy atau ada error atau tidak, dan lain sebagainya, ataukah bisa melakukan pekerjaan atau tidak. Nah, nanti semua perintah-perintah ini akan disimpan di buffer. Jadi tidak langsung CPU menuju external devices, ya. Akan langsung disimpan di buffer. Nah, buffer ini nanti akan ditransmisikan satu demi satu ke dalam external devices melalui transducer ini, ya. Transducer ini adalah sebuah sensor nanti yang digunakan untuk mengetahui apakah external devices ini available atau tidak, ya. Kemudian dan sebaliknya juga, external devices juga kan nanti akan mengirimkan data juga, ya kan, akan mengirimkan data ke CPU atau ke RAM, ya. Nah, semua data-data tersebut nanti akan memasuki buffer, ya, akan memasuki antrian di sini. Entah itu nanti menggunakan algoritma tertentu untuk diakses oleh RAM atau CPU, ya, nanti kita akan lihat, ya. Kemudian di sini langkah-langkah dari I/O tersebut tadi, ya, ketika CPU misalkan ingin mengetahui status dari input dan output devices atau external devices, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, CPU pertama sekali, ya, melakukan check atau interrogate atau sering disebut sebagai menanyai satu demi satu, ya, status dari devices, external devices, apakah available atau tidak. Jadi nanti setiap kali di waktu-waktu tertentu CPU akan mengirimkan interrogate, ya, menanyai satu demi satu mereka, ya. Kemudian setelah itu I/O modul akan menjawab, ya, CPU dengan membalas status dari setiap external devices tersebut. Nah, di sini if ready, CPU request data transfer by sending a command to the I/O module, ya. Nah, di sini katanya jika siap, ya, jika ready, ya, CPU meminta data, ya, transfer data by sending a command to the I/O module, ya. Nanti ada komen dari CPU yang akan dikirimkan kepada modul input dan output jika siap untuk dikirimkan atau ditransmisikan, ya.
Kemudian setelah itu, IO module gets a unit of data, artinya harus diambil datanya nanti, baik itu dalam byte atau word, tergantung device-nya ya. Tadi kan kita sudah lihat bahwa terdapat perbedaan format ya. Perbedaan format itu bisa ditunjukkan perbedaan byte, perbedaan word ya. Nah, di sini IO modul harus memperoleh data-data dari devices tersebut ya. Ketika CPU nanti sudah meminta ya. Nah, kemudian ini IO modul akan mentransfer data ke CPU tentunya melalui sistem bus ya. Nah, di sini juga variation of the steps for output, DMA, etc. Jadi nanti di sini kita akan lihat bahwa ada di sini DMA, Direct Memory Access, yang mempunyai fungsi yang sangat powerful nanti dalam segi pengolahan data ya, pengolahan data yang dilakukan antara devices ini dan juga main memory ya. Nanti ini sangat berfungsi di dalam pengolahan data, terutama dalam membantu kinerja CPU atau prosesor. Nah, komunikasi antara CPU dan juga devices atau peripheral devices ya. Ada yang pertama command decoding ya. Decoding kita kemarin sudah belajar gimana cara decode data ya. Artinya akan dilihat nanti apa sebenarnya maksud dari komen tersebut ya, di decode terlebih dahulu, diekstrak ya, ekstrak. Kemudian setelah itu kita peroleh datanya ya, kita peroleh datanya setelah kita ekstrak, kita peroleh datanya, kemudian nanti diberikan atau dilaporkan statusnya seperti apa. Oleh siapa? Siapa yang melaporkan? Modul yang melaporkan ke prosesor. Nah, kemudian setelah itu di sini ada address recognition ya. Artinya di sini kan tadi saya bilang bahwa setiap modul mempunyai address tersendiri ya. Setiap peripheral mempunyai address tersendiri, setiap devices. Maka ketika nanti misalkan devices A mengirimkan data, artinya melalui ada juga nanti alamat di dalam data tersebut yang akan dikirimkan, sehingga CPU bisa mengetahui alamat dari devices tersebut ya, untuk mengirimkan data sebagai output nanti ya. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi salah transmisi data ya. Misalkan kalau dia memberikan alamat A ya harus ke alamat A nanti luarannya, outputnya. Kalau dia B harus ke B ya. Nah, di sini fungsi-fungsi modul input dan output ya. Yang pertama kontrol dan timing ya. Jelas ya. Karena IO modul nanti akan memberikan kontrol penuh terhadap devices yang ada yang terkoneksi terhadap sistem ya. Kemudian timingnya juga. Ini timingnya erat kaitannya dengan di dalam buffering tadi ya. Data-data yang ada dalam buffering kapan harus di send ya. Kemudian ditunggu ya. Jika misalkan prosesor lagi sibuk atau misalkan devices lagi sibuk. Nah, ini nanti input dan output yang mengaturnya. Nah, kemudian input dan output modul juga berfungsi untuk ini ya, mengatur komunikasi antara devices dan juga prosesor ya, atau RAM ya, main memory. Nah, ini juga device communication, kemudian data bufferingnya tadi ya, semua diatur oleh modul input dan output. Nah, di sini ada error detection ya. Nah, artinya apa nanti ketika
semua data-data dari external devices atau dari kedua belah pihak, dari CPU atau dari RAM, external devices, nanti mereka pasti mempunyai yang namanya parity bit, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah data yang dikirimkan benar atau ada error di dalamnya, ya. Jadi ini sangat penting nanti. Oleh sebab itu kita telah mempelajari ini kemarin, ya, bagaimana parity bit itu mempengaruhi message, ya, yang dikirimkan oleh sender ke receiver. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ya, blok diagram input dan output modul, ya, bahwa di sini ada ini input dan output logic, ya. Logiknya nanti seperti apa gate dari input dan output ini, apakah menggunakan OR gate, ya, apakah menggunakan gate yang lain, ya. Nah, di sini juga akan terhubung dengan external devices, ya. Ada beberapa external devices. Nah, semua external devices ini akan terhubung dengan interface to external devices, ya. Untuk apa? Untuk mengirimkan data, kemudian statusnya, dan juga kontrol sinyal, ya. Nah, kemudian ini input dan output logic ini, logic gate ini terhubung dengan register data, ya, dan juga status control register. Jadi di sini juga statusnya akan diketahui, ya. Di sini status siapa? Status dari semua devices kita, ya. Nah, ketika semua nanti terkontrol dengan baik, misalkan statusnya juga sudah diketahui, maka CPU pastinya akan lebih mudah untuk melakukan manajemen terhadap input dan output devices, ya. Misalnya kapan ini lagi sedang sibuk, maka CPU mengetahuinya, ya, dengan status atau kontrol bit yang diberikan. Nah, pada dasarnya, ya, input dan output devices juga mempunyai ini teknik-teknik untuk pengaksesannya, ya. Bagaimana cara aksesnya? Ada di sini program I/O, ya. Kemudian ada interrupt driven I/O, ya. Kemudian ada DMA. Yang terakhir nanti ada I/O channel, ya. I/O channel. Nah, di sini untuk program I/O, ya, ini merupakan program yang tanpa melakukan interaksi terhadap prosesor, ya. Sementara ini yang melakukan interrupt terhadap prosesor, ya, itu adalah ada interrupt driven, ya. Kemudian ada DMA. Nah, kedua ini dalam meminta CPU untuk mengolah data, ya, itu harus diinterrupt dulu CPU-nya. Kalau program I/O tidak perlu melakukan interupsi. Karena apa? Karena di sini nanti CPU yang melakukan kerja lebih berat, ya, yang harus menanyai semua peripheral, menanyai statusnya, ya. Kalau di ini use of interrupt devices, ya, melalui modul input dan output akan melakukan berikan gangguan, ya, terhadap CPU. Nah, untuk program I/O, ya, program I/O. Nah, di sini pertama sekali CPU mempunyai kontrol langsung, ya, terhadap input dan output
device. Ya. Artinya nanti apa? CPU akan langsung menanyai setiap devices statusnya seperti apa. Status misalkan ada device A, device B, device C, statusnya seperti apa? Ya. Apakah sudah siap menerima data ataukah belum atau sedang sibuk? Ya. Kemudian CPU melakukan read write commands dari setiap peripheral atau devices. Kemudian akan melakukan transfer data. Ya. Makanya tadi saya bilang bahwa CPU mempunyai pekerjaan yang sangat berat di dalam program I/O. Ya. Program I/O. Mencek statusnya seperti apa, melakukan read-write operation, kemudian transfer data. Ini semua dilakukan oleh CPU. Ya. Nah, di sini CPU waits for I/O module to complete operation. Nah, karena ini adalah program I/O, CPU langsung memiliki kontrol ya terhadap input dan output. Artinya nanti CPU memiliki atau menghabiskan waktu untuk menunggu satu demi satu input dan output tersebut ya untuk ini complete operation. Apakah operasi yang sedang berjalan selesai atau tidak ya. Jadi itu nanti CPU akan bertanya secara bertahap. Misalkan si CPU akan nanya, A, apakah sedang sibuk atau tidak? Si A menjawab, sedang dalam melakukan pekerjaan misalkan. Nah, sebentar lagi nanti CPU akan bertanya lagi. Jadi akan bertanya terus-menerus mengenai status dari devices, ya, semua devices. Oleh sebab itu, ya, karena semua ini dilakukan oleh CPU, maka jelas akan membuang CPU time. Ya. Jadi CPU akan lebih banyak membuang-buang waktu untuk melakukan kontrol terhadap devices di dalam program I/O. Ya. Nah ini yang harus kita antisipasi, ini yang harus kita atasi, ya. Karena kita tidak menginginkan CPU dengan waktu eksekusi yang sangat tinggi ya hanya digunakan untuk menunggu input dan output yang memiliki slower data rate, transfer rate atau execution time. Ya. Terlalu banyak membuang-buang waktu CPU. Nah, secara detail program I/O di sini step-stepnya di sini CPU melakukan request I/O operation ya. Di request dulu, diminta dulu untuk melakukan I/O operation. Misalkan menampilkan di dalam monitor ya. Jadi CPU akan menanyai modul monitor ya. Modul monitor ini apakah bisa menampilkan atau tidak. Kemudian di sini I/O modulnya ya, perform operation. Ya. Melakukan operasi, kemudian melakukan operasi terhadap requestan dari CPU tadi ya. Kemudian setelah itu, setelah ditelaah semua didecode apa artinya dan lain sebagainya, maka diberikan status bitnya ya dari device tersebut apakah ready atau tidak. Kemudian CPU akan melakukan cek terhadap status bit ya yang dilakukan secara periodically ya atau secara bertahap terus-menerus ya. Status bit yang dikirimkan oleh modul input dan output. Nah, di sini I/O module doesn't inform CPU directly. Ya.
tidak dilaporkan si input dan output modul. Kenapa tidak dilaporkan? Karena di dalam program I/O, ya, program I/O yang melakukan itu semua adalah CPU, ya. CPU yang akan melakukan, CPU yang request, CPU yang ini apa? Cek status bitnya, kemudian CPU yang melakukan menginformasikan, bukan input dan output yang melakukan atau menginformasikan terhadap CPU, tapi sebaliknya, ya. Nah, kemudian input dan output module does not interrupt CPU, jelas. Ketika CPU yang melakukan semuanya, artinya input dan output modul ini tak berhak untuk melakukan interupsi terhadap kinerja CPU, ya. Nah, oleh sebab itu di sini CPU may wait or come back later, ya, secara periodically tadi ini, ya. Misalkan jika modulnya sedang sibuk, ya, CPU akan melakukan pekerjaan lain, kemudian beberapa saat setelahnya akan kembali lagi menanya statusnya, apakah sudah ready atau tidak. Nah, ini semua yang terjadi di dalam program input output, ya. Jadi CPU time-nya lebih banyak untuk I/O devices, ya. Dan itu tidak baik untuk sistem kita. Nah, di sini untuk I/O commands, ya, I/O commands ini tentunya harus mempunyai address, ya. Address oleh setiap modul memiliki address tersendiri. Nah, kemudian di sini untuk CPU issues command, ya. Nanti di sini CPU memberikan kontrol, ya, telling module what to do, ya. Jadi di sini CPU memberikan kontrol terhadap misalkan disk, ya, untuk melakukan pekerjaannya, ya. Kemudian melakukan tes, ya, dites, apa yang dites? Statusnya. Apakah statusnya available, ready atau tidak, atau terjadi error di dalam proses pengerjaan data di dalam device tersebut, atau powernya bermasalah atau dan lain sebagainya. Ini semua harus dicek oleh CPU. Kemudian melakukan read write operation, jelas, ya. Nah, untuk addressing input dan output devices atau perangkat-perangkat input dan output, ya. Nah, di sini misalkan di program I/O, ya, di dalam program I/O pengalamatannya itu sama seperti memori yang kita kemarin lihat, bahwa memori juga memiliki alamat untuk setiap blok, ya. Jadi di sini di addressing untuk program I/O, setiap device ini memiliki address masing-masing, ya, memiliki address masing-masing juga. Baik itu sifatnya addressnya ini share, ya, address yang share atau address yang sama. Nanti akan kita lihat teknik mana yang memiliki address yang share, ya, atau memiliki address yang sama, ya. Nah, di sini each device given unique identifier, ya, given unique identifier untuk menentukan input dan output devices tersebut adalah input output device yang berbeda. Kemudian CPU commands contain identifier atau address, ya, jelas. Ketika CPU memberikan ingin mengakses sebuah device, artinya CPU akan memberikan commands yang terdiri dari address, ya, identifier, untuk agar modulnya nanti, modul input dan output devices bisa mengidentifikasi
ini komen dari CPU ini ke device yang mana ya. Nah, nanti setelah diketahui address-nya, maka modul akan ini mengetahui status dari device tersebut apakah sedang dalam operasi atau tidak ya. Nah, untuk mappingnya di dalam program I/O ada dua teknik mapping yang dilakukan. Yang pertama memory map I/O ya. Nah, memory map I/O ini device and memory share and address space ya. Jadi di sini memiliki share and address space. Artinya apa di sini? Ketika dikatakan share ya, ketika dikatakan share maka misalkan memori memiliki address dari 0 sampai 5 ya. Nah, untuk input dan output device mereka juga akan diberikan alamat dengan panjang alamat atau byte address yang sama ya. Misalkan 0 sampai 5, kemudian di sini address ke 6, 7, 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Ini share ya. Di share alamatnya. Misalkan 16 bit alamat di share ya. Maka di sini misalkan kita memiliki 4 devices, maka dari 16 alamat tersebut dialokasikan 4 untuk device external device, kemudian untuk RAM dialokasikan berarti tinggal 12 ya. Karena kita misalkan 16 address space ya. Misalkan 16 address space, 4 untuk devices, kemudian 12 untuk blok data yang ada dalam main memory. Nah, itu yang dimaksud dengan memory map I/O. Nah, sehingga di sini alamatnya ya persis sama dengan alamat yang dimiliki oleh main memory. I/O looks just like memory read write ya. Ketika nanti CPU memberikan alamat yang akan dituju ya, nah, harus jeli nanti input dan output modulnya ya untuk mengetahui device yang mana yang akan dituju oleh dari CPU tersebut. Nah, di sini no special commands for I/O ya, jadi tidak perlu ada spesial untuk address dari input dan output karena semua addressnya pastinya nanti berbeda karena setiap blok atau setiap device memiliki address yang berbeda ya, share and address space. Misalkan address space-nya 16 address ya. Di sini misalkan 6 ya, di sini berarti 8. Di sini 8, berarti di sini 6. Jadi seperti itu untuk memory map I/O. Nah, kemudian ada teknik mapping isolated I/O. Nah, untuk isolated I/O ya, separate address space ya. Artinya address space untuk RAM dan juga untuk input dan output device itu berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah jika nanti di main memory misalkan 16 address space, maka di external device misalkan di sini ada 4 memiliki ada nanti di sini special command untuk mereka ya. Misalkan di sini 0 sampai 5 ya. Di sini tetap 0 sampai 5 juga misalkan. Namun memiliki special command misalkan ada command misalkan input dan output ya. Kemudian device 1 ada input dan output. Nah, ini didesain
sedemikian rupa nanti untuk menyatakan bahwa alamat dari device eksternal ini berbeda dengan eksternal atau berbeda dengan alamat memori. Jadi ada karakter-karakter khusus nanti yang diterapkan terhadap address space di external devices. Nah, karena kita telah melihat tadi di program input dan output itu sangat banyak kelemahannya. Yang pertama, sangat banyak memakan waktu CPU ya. Karena di program I/O, CPU harus melakukan atau menanyai satu demi satu devices tersebut apakah available atau tidak. Ya. Maka di sini ada teknik yang kedua, yaitu interrupt driven I/O, input dan output. Nah, interrupt driven I/O adalah salah satu metode yang melakukan interupsi terhadap CPU. Ya. Agar apa? Agar semua device ini, setiap device yang memerlukan atau yang akan digunakan sistem itu bisa memberikan output ya, dengan cara interrupt terhadap prosesor yang sedang bekerja. Ya. Interrupt dulu, misalkan analoginya guru sedang mengajar, ya. Mengajar artinya proses sedang berlangsung, eksekusi sedang berlangsung di sana. Nah, kemudian ketika si Ahmad misalnya dia belum mengerti ya, jadi dia bisa mengacungkan tangan ya, kemudian menanya. Nah, di situ kan ada proses interrupt terhadap guru tadi ya. Guru tadi itu adalah CPU-nya. Jadi device si Ahmad tadi ya melakukan interupsi atau menanya gurunya, sehingga si guru tersebut akan diam ya, akan diam, dan dia apakah dia akan merespon secara langsung atau tidak. Nah, itu tindakan dari prosesor nanti. Apakah akan memberikan respon terhadap langsung atau mengabaikannya. Cara menentukannya ini nanti melalui prioritas. Jika prioritas pertanyaan tersebut misalkan lebih tinggi ya, atau sangat penting untuk dijawab, untuk dieksekusi, maka prosesor atau si guru ya, akan menghentikan proses yang sedang berlangsung dalam pengajarannya misalnya. Ya. Nah, dengan cara ya, menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi ada konteks switch nanti di sana. Nanti kita akan lihat konteks switch-nya seperti apa. Nah, di konteks switch nanti proses yang sedang berlangsung itu akan di-save ya. Jadi pengajaran yang sedang berlangsung misalkan sudah di topik yang ke-7 ya. Nah, itu akan di-save ya, di-save dulu. Ya, agar nanti ketika si Ahmad ini selesai dijawab, maka proses yang sedang berlangsung tadi ya tidak perlu diulang lagi dari awal, tetapi dari topik 7, dari konteks terakhir ya. Nah, di sini interrupt driven I/O ya. Yang pertama ini akan mengatasi CPU waiting ya. CPU waiting time. Karena di program I/O CPU waiting sangat tinggi ya untuk menunggu apakah devices available atau tidak. Kemudian di sini no repeated CPU checking of devices. Artinya apa? Ketika di program I/O, setiap kali CPU ingin mengakses device, dia harus menanya secara terus-menerus gimana, sudah selesai atau tidak. Ya. Nah, di dalam interrupt driven I/O tidak perlu menanya. Karena apa? Karena
input dan output device melalui modul tersebut akan langsung menginteraksi CPU. CPU di sini perlu data, ya. Di sini perlu data untuk dieksekusi. Atau modul nanti menginteraksi CPU. CPU di sini sedang lagi available. Apakah ada data yang ingin dieksekusi di device B atau tidak? Nah, ada interupsi yang terjadi. I/O module interrupts when ready, ya. Nah, ketika sedang ready, ya, available. Jika sedang sibuk, maka modul, ya, input dan output tidak melakukan interrupt terhadap CPU. Ketika device A, B, C available atau tersedia, ready, siap untuk eksekusi data, maka modul akan mengirimkan interaksi terhadap CPU. Ya. Nah, operasi dari interrupt driven I/O ini, ya, yang pertama CPU issue read command, ya. Ini artinya masih ada yang dilakukan CPU untuk melakukan read command dari tentunya dari modul input dan output, ya. Ketika nanti CPU melakukan interaksi, ketika input dan output modul melakukan interaksi, maka CPU harus meread command dari input dan output modul tersebut. Kemudian setelah itu, setelah di read, input output module gets data from peripheral, ya, akan mengambil data dari device A misalkan. Ya. Nah, kemudian setelah itu modul, ya, menginteraksi CPU, ya, menginteraksi CPU ketika didapat datanya tadi, kemudian CPU merequest data, ya. Setelah diinterupsi, maka di request data. Data apa? Apa yang sedang terjadi? Mari datanya sini. Ya, seperti itu. Nah, I/O module transfer data, ya, akan ditransfer data dari device tersebut, ya. Apakah nanti CPU memberikan data untuk diolah oleh output devices. Nah, itu tadi dari input dan output viewpoint. Nah, sekarang dari CPU viewpoint. Dari sudut pandang CPU, nah di sini read command, ya, kemudian do other work, ya, melakukan pekerjaan lain. Jadi tidak menunggu lagi. Setelah read command, maka tidak perlu menunggu lagi, ya, dan langsung melakukan pekerjaan lain. Nah, kemudian check for interrupt at end of each instruction cycle. Nah, di sini kan dia melakukan pekerjaan, sedang melakukan pekerjaan. Nah, setelah selesai melakukan pekerjaan, dia akan cek apakah ada interaksi atau tidak. Setelah, ingat ya, at end of each interaction cycle. Ya. Setelah instruction cycle selesai, maka akan melakukan cek terhadap interupsi. Nah, instruction cycle ini ada berapa aja? Ada fetch cycle, ya. Ada misalkan ada decode cycle. Misalkan ada execution cycle. Setelah dieksekusi apa? Misalkan ada storing, ya. Store terhadap memori misalkan, atau store atau memori, sering sebagai memory cycle, ya. Kemudian ada write back, ya. Write back ini ya sama seperti di store atau disimpan, langsung disimpan di dalam main memory atau secondary memory, write back. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5
stage ya di dalam instruction cycle. Nah, setelah yang terakhir ini selesai, write back, maka akan dilakukan check of interrupt ya. Check of interrupt dari input output module. Nah, jika ada interupsi ya, sama seperti yang saya bilang tadi, save context ya. Save context yang sedang berlangsung kemana di save? Ke dalam register. Ya, di register ini berada di dalam CPU ya. Jadi harus di save di register ini agar nanti proses switch-nya itu lebih cepat ya. Kalau di save di main memory maka switch-nya akan lebih lambat. Nah, harus di save di register karena di register sudah ada tempatnya nanti untuk melakukan save konteksnya dari proses terakhir. Apa aja yang di save nanti? Nah, misalkan ID ya, ada ID dari proses, kemudian semualah pokoknya ya. lebih jelasnya nanti ada di operating system ya. Apa-apa saja konteks yang harus di save ketika terjadi interupsi. Nah, kemudian si proses interrupt ya, maka dilakukan fetch data dan store data. Nah, di sini dikatakan si operating system karena mungkin sebagian dari kalian belum pernah belajar interrupt operating system, maka nanti ini yang akan mengantarkan kalian ke dalam operating system. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya, how do you identify the module ya, issuing the interrupt? Nah, bagaimana mengidentifikasi modul ini melakukan interupsi? Nah, kemudian, how do you deal with multiple interrupt? Bagaimana jika terjadi multiple interrupt? Apa yang terjadi? Nah, artinya nanti di sini ada an interrupt handler being interrupted. Artinya interrupt handler ya, ini diinterupsi. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, di sini cara mengidentifikasinya, apakah identifying interrupting module di sini cara identifikasinya yang pertama ya, different line for each module. Ada beberapa line nanti untuk setiap modul, untuk setiap device. Misalkan ada PC, line untuk PC berbeda, kemudian untuk devices berbeda dengan ini. Harus mempunyai limit number ya, limit number. Nah, kemudian ini juga ada sistem poll atau polling ya, software polling. Artinya nanti CPU menanyai setiap modul ya. Menanyai setiap modul. Misalkan CPU diberikan di sini ada line ya untuk interupsi, kemudian akan terhubung line interupsi ini kepada setiap modul ya. A, B, C, D harus terhubung semuanya nanti. Ketika si A ingin sudah ready ya, maka melakukan interupsi, maka di sini ada statusnya, diberikan status sinyal terhadap CPU, memberitahukan bahwa si A sedang bersedia untuk diberikan pekerjaan, ya, misalnya. Nah, artinya dengan cara seperti ini, ya, karena CPU harus asking, ya, CPU ask each module in turn, maka di sini jelas mengakibatkan lambatnya eksekusi yang terjadi, proses yang terjadi. Kemudian yang kedua, ya di sini untuk mengidentifikasi interaksi dari input dan output, maka bisa dilakukan dengan daisy chain or hardware pool. Nah, yang pertama ada software pool. Nah, sekarang hardware pool atau sering dikenal dengan daisy chain ya. Nah, untuk daisy chain sendiri nanti setiap modul ya ini
terhubung satu sama lain, ya, dan terhubung terhadap lain dari interaksi tadi, interaksi CPU. Ya. Nah, interrupt acknowledge send down a chain. Ya. Jadi interrupt nanti akan terjadi ketika setiap device ini yang available ya mengirimkan status bit, misalkan statusnya adalah 1. Jika statusnya 1, maka ada salah satu dari mereka yang siap untuk menerima tugas ya, siap untuk menerima tugas. Nah, yang mana apakah A, B, C, maka ini ditentukan oleh nanti vektornya ya. Ada vektor yang bisa menentukan nanti apakah A, B, dan C. Ya. Nah, kemudian di sini CPU use vector to identify handler routine ya. Jelas ya, melalui vektor tersebut nanti ya kemana ditujukan oleh vektor tersebut ya. Nah, pasti ditujukan terhadap nanti ada yang namanya main memory ya, main memory. Nah, di dalam main memory ini ada yang namanya nanti ISR atau interrupt service routine. Nah, ini adalah tempat-tempat dari interupsi, alamat mana ya, modul yang mana, apakah A, B, C. Nah, melalui ISR, interrupt service routine. Siapa yang mengisi ini? Yang mengisi ini tentunya nanti adalah modul dari input dan output ya. Modul input dan output nanti mengambil datanya dari mana? Mengambil datanya dari vektor tadi ya. Interrupt vector ya, handler ya. Kemudian melalui interrupt vector handler, kemudian modul akan mengirimkan data atau alamat terhadap interruption service routine. Nah, setelah semua berada di dalam interruption service routine, di dalam main memory, maka CPU sudah bisa melakukan pemanggilan data atau eksekusi data dari main memory ya, langsung terhadap alamat interupsi ya. Nah, di dalam mengidentifikasi interupsi juga nanti ada yang namanya bus master ya. Jadi bus master ini nanti setiap device ya bisa mengklaim ya, mengklaim melalui bus master bahwa dia memiliki pekerjaan, misalkan A, B, C ya, melalui bus master. Misalkan ini yang sering ini terjadi adalah di PCI, kemudian ada SCSI. Nah, bagaimana jika terjadi multiple interrupts? Ya, jika terjadi multiple interrupts, ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Pastinya nanti akan dilihat prioritas dari interrupts yang terjadi. Yang mana yang lebih high prioritas, yang mana yang lebih low prioritas. Kalau ada multiple interrupt, berarti yang high prioritas bisa nanti lebih dulu dieksekusi dibanding dengan mempunyai lower priority. Ya. Nah, kemudian ada direct memory access. Kalau di dalam program I/O yang pertama tadi, teknik yang pertama, ini CPU melakukan banyak pekerjaan, ya, menanyai satu demi satu devices, kemudian mencek secara periodically terhadap status devices apakah available atau tidak. Nah, tentu ada waktu menunggu yang diperlukan oleh CPU dan ini sangat membuat kinerja CPU terbuang ya, atau waktu banyak dibuang di sana. Nah, kemudian di dalam
interrupt driven I/O, ya, CPU juga masih apa, mempunyai banyak waktu yang dibuang juga, ya. Misalkan ketika nanti ada interupsi, ya, di dalam interupsi pasti CPU terganggu, ya, terganggu. Ketika terganggu harus melihat yang mana prioritasnya lebih tinggi, yang mana yang tidak. Kemudian setelah mengetahui bahwa ini harus dikerjakan, maka dikerjakan terlebih dahulu. Artinya tetap aja proses yang sedang berlangsung dihentikan sementara waktu. Ya. Artinya apa? Ada proses tunda nanti di sana, di dalam interrupts driven I/O. Ya. Kemudian untuk transmisi data juga, ya, masih dilakukan oleh CPU atau prosesor. Transmisi data dari modul, ya, kemudian transmisi data ke ISR tadi, interrupt service routine, masih dilakukan oleh CPU, dan CPU masih melakukan trigger pertama kali. Nah, sekarang di sini direct access memory. Nah, direct access memory ini diciptakan untuk memanipulasi semua tadi, dari program I/O, kemudian interruption, ya, karena masih masih banyak waktu yang dibutuhkan oleh CPU terhadap modul input output. Nah, direct memory atau DMA ini nanti diharapkan mampu untuk mengatasi itu semua. Tapi masih ada nanti yang kelemahan dari direct memory access ini. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini dasar dari DMA ini adalah bahwa di dalam interrupt driven dan program I/O masih membutuhkan intervensi, ya, dari CPU. Jelas, saya katakan tadi. Dengan intervensi yang dilakukan oleh CPU, maka CPU banyak buang-buang waktu terhadap input dan output device. Nah, untuk itu, maka dimanipulasilah gimana caranya agar CPU lebih efektif melakukan pekerjaannya tanpa diganggu oleh input output. Nah, di sini dibuatlah sebuah cara yang disebut sebagai DMA, Direct Memory Access, ya. Direct Memory Access. Dari kalimatnya saja atau tiga kata ini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa input dan output, ya, memiliki akses langsung terhadap memori, ya. Jadi tidak melalui CPU lagi, ya. Ini di-cut I/O langsung ke main memory, ya. Nah, di sini tentunya, ya, dengan DMA pasti akan membutuhkan modul. Modul apa? Modul DMA yang ada di antara mereka bertiga ini. Ada CPU, ya, kemudian I/O, kemudian ada RAM atau main memory. Jadi ada di antara mereka ini. Jadi input dan output tidak perlu lagi berkomunikasi dengan CPU, tetapi input dan output nanti akan langsung ke main memory, ya, melalui DMA ini, ya. Atau input dan output, input dan output, ya, melalui DMA, kemudian main memory, ya. Nah, di sini DMA controller takes over from CPU for I/O. Ya, sudah jelas yang saya katakan tadi, ya, bahwa DMA tugas-tugas CPU yang menyangkut input dan output
itu diatasi oleh DMA, ya. Nah, tugas-tugasnya apa? Ya, akses input dan output ke main memory. Karena apa? Karena CPU akan melakukan eksekusi data dari main memory tentunya, ya. Maka input dan output harus menyediakan data di main memory, ya, di dalam ISR tadi, ya. Nah, ini adalah blok diagram dari DMA. Tetap ada data count-nya di sini, ya. Kemudian ada register juga, sama seperti CPU, sudah memiliki register. Kemudian address juga sudah ada, address register, ya. Kemudian sudah memiliki logic gate untuk melakukan pengontrolan terhadap status, ya. Status dari request data, ada DMA request, kemudian DMA acknowledge, ya, pemberitahuan terhadap DMA. Kemudian interrupt, ya, interrupt juga sudah kepada DMA, tidak ke CPU lagi. Kemudian read write operation sudah dilakukan oleh DMA, ya. Jadi artinya apa? DMA ini merupakan tangan kanan dari CPU nantinya, ya. Tangan kanan dari CPU untuk mengatasi input dan output, permintaan input dan output, ya. Nah, cara operasinya adalah seperti ini, ya. Jadi CPU akan memberitahukan terhadap DMA controller, ya. Memberitahukan apa yang diberitahukan? Read write, ya. Read write apa? Read write input dan output device yang membutuhkan pekerjaan, ya. Kemudian setelah itu device address, ya. Dia akan CPU pertama kali akan memberitahukan terhadap DMA controller alamat device yang akan di apa? Yang akan di tangani, ya. Kemudian starting address of memory block for data, ya. Nah, di sini untuk starting address of memory block of data, nah di sini nanti bahwasanya CPU akan memberitahukan DMA dari mana alamat awal untuk data yang akan diakses, ya. Kemudian amount of data to be transferred, jumlah data atau kapasitas data yang harus ditransfer atau dieksekusi, ya. Jadi semua ini nanti dilakukan oleh CPU, ya, atau diberitahukan oleh CPU terhadap DMA controller. Nah, setelah itu CPU carries on with other work, ya. Nah, setelah semua ini diberitahu oleh CPU kepada DMA, maka CPU akan melaksanakan pekerjaannya lagi, ya. Melaksanakan pekerjaannya lagi, kemudian DMA akan melakukan transfer data dari input output terhadap main memory, ya. Jadi tidak oleh CPU lagi. Jadi CPU tadi melakukan pekerjaannya ini semua, hanya diberitahukan terhadap DMA apa yang harus dikerjakan. Read misalkan device ini, ya, dengan alamatnya sekian, nanti ditujukan terhadap main memory di mana nanti letak datanya, kemudian jumlah datanya itu harus diberitahukan terhadap DMA, ya. Kemudian setelah itu CPU bisa melaksanakan pekerjaannya, ya, tanpa harus diinterupsi, ya, oleh input dan output device, ya. DMA. Kemudian DMA controller send interrupts when finished, ya. Nah, di sini controller, ya, ketika sudah selesai
Ya, ketika sudah selesai pekerjaannya, misalkan satu pekerjaan diberikan terhadap DMA, setelah satu pekerjaan ini selesai, maka DMA controller akan memberikan interaksi, tapi bukan interaksi dari input dan output, tapi dari DMA, ya, hanya untuk memberitahukan bahwa dia sekarang sudah selesai melaksanakan pekerjaan terhadap satu data ini. Ya. Jadi tidak disuruh untuk mengeksekusi data, ya. CPU tidak disuruh untuk mengeksekusi data, tapi hanya memberitahukan bahwa pekerjaan saya telah selesai, maka ada pekerjaan lain, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk ini DMA transfer cycle stealingnya, ya. Pertama, di sini DMA controller takes over bus for a cycle. Artinya apa? Kan semua itu CPU, ya, CPU, kemudian main memory, kemudian input output, kan ini terhubung semua menggunakan sistem bus. Jadi dengan adanya DMA, ya, maka bus antara main memory dan input dan output atau CPU ini akan dikontrol oleh DMA, ya. Jadi tidak CPU lagi, ya, untuk DMA saja, untuk kasus input dan output saja, ya. Ini sistem busnya ditangani oleh DMA, ya. Ingat, hanya untuk input dan output device saja, bukan semua, ya, tapi hanya untuk input output device. Kemudian melakukan transfer, ya, transfer data. Kemudian jika tidak ada interupsi, maka CPU tidak melakukan switch context, ya, tidak melakukan switch context. Kemudian di sini suspended just before it access bus, ya. Jadi di sini tetap masih ada menggunakan atau membuang CPU time, ya. Pada saat apa? Pada saat pekerjaan tadi. Ada read write, ada melakukan transfer lah, transfer data terhadap DMA, kemudian ini suspend just before it access bus, ya, before an operand or data fetch or data write, ya, yang saya katakan tadi, melakukan read write, ya, terhadap DMA atau terhadap input dan output device. Nah, kemudian setelah itu, karena masih adanya intervensi, namun tidak terlalu banyak lagi, ya, maka ini masih saja slows down CPU, ya, masih saja memperlambat kinerja CPU, but not as much CPU doing transfer, ya. Tidak ketika CPU melakukan transfer data lagi, ya, tapi melakukan pengontrolan terhadap DMA, pengontrolan terhadap pengaksesan bus, context switch, ya. Ini juga masih dilakukan oleh CPU, ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, ada nanti yang disebut sebagai channel input dan output, ya. Nanti kita akan lihat. Untuk DMA configuration, ya. Jadi DMA configuration ini sudah jelas, ya, prosesor, DMA input dan output. Jadi tidak langsung prosesor input dan output, tapi ada diantaranya DMA, ya. Ini yang merupakan single bus, ya, single bus. Nah, kemudian ada yang ini single bus integrated DMA controller, ya. Kemudian controller may support one device. Each transfer use bus once, DMA to memory. Kemudian CPU is suspended once, ya. Jadi hanya sekali saja suspended. Nah, kemudian di sini separate I/O bus, ya. Jadi I/O busnya dipisahkan dari sistem bus utama, ya.
Nah, semua I/O device ini akan terhubung ke DMA ya, akan terhubung ke DMA, kemudian DMA akan langsung terkoneksi terhadap prosesor dan juga main memory. Nah, untuk mengatasi itu semua tadi, masih ada keterlibatan dari CPU ya. Maka di sini diciptakan lagi yang namanya I/O channel, di mana nanti I/O channel ini bahwa diciptakan sebuah prosesor untuk input dan output. Jadi setiap untuk modul atau devices eksternal nanti itu ada prosesor tersendirinya ya. Jadi tidak CPU utama lagi atau main CPU ya. Tapi ada uh, yang khusus untuk melakukan ini pekerjaan di bidang input dan output ya. Jadi tidak mengganggu core nantinya. Nah, ini adalah evolutionnya ya, evolution of the I/O function. Ya. Yang pertama nanti bisa kita lihat di sini ada program I/O ya, kemudian ada interruption, kemudian muncul DMA, dan juga munculnya I/O channel untuk melakukan pengolahan data terhadap input dan output devices. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk input dan output ini devices ya untuk pelajaran di chapter 7 sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang operating support ya, operating system support. Itu mungkin nanti kita akan cover di week 9 ya. Jadi untuk pertengahan sampai di I/O ini dulu ya, I/O device. Oke, sekian dan terima kasih.